Mari kita memberitakan Injil. Wah, kalian semua pintar-pintar ya. Kalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan menaikkan pujian. Kita mulai yuk, kita berdoa dulu. God is listening, God is listening when we pray, when we pray. Fold your hands so nicely, close your eyes so quietly. Now we'll pray, now we'll pray. Allah Bapa di sorga, terima kasih Bapa. Hari ini kami bisa datang ke hadapan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Walaupun kami masih berada di rumah kami masing-masing, tetapi kami sangat bersyukur. Walaupun begitu kami masih bisa dapat mendengarkan firman-Mu. Bapa, tolong Kau sertai kami dari awal sampai akhir, agar kami bisa mempersembahkan penyembahan kami kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyanyikan 2 lagu. Kalian ikuti gerakannya ya. Yang pertama adalah Walking with Jesus. Lalu dilanjutkan dengan domba kecil. Kita lihat yuk videonya. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus today. Walking in the sunshine, walking in the rain, walking every day, walking all the way, walking in the sunshine, walking in the rain, walking with Jesus today. Praying with Jesus, praying every day, praying all the way, praying with Jesus, praying with Jesus today. Praying in the sunshine, praying in the rain, praying every day, praying all the way, praying in the sunshine, praying in the rain, praying with Jesus today. Domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Tadi kita sudah menyanyikan 2 lagu. Nah, sekarang kita akan masuk ke Bible Time dan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu yuk. Allah Bapa di sorga, terima kasih Bapa, Kau telah pimpin kami hari ini dan telah sertai kami. Bapa, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Bapa, tolong Kau persiapkan hati kami dan buka telinga kami untuk bisa mengerti firman yang Kau sampaikan. Juga Bapak tolong tutup bungkus Ibu Guru Felis yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah hanya perkataan-Mu saja yang keluar dari mulutnya. Tolong sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
kalian ambil Bible kalian. The Bible, that's the book for me. I stand alone for the word of God. The Bible. Take your little finger, pat, pat, pat. Take your little finger, pat, pat, pat. Take your little finger, pat, pat, pat. Pat the Holy Bible. Nah, kita akan baca ya, Bu Guru bacain ya ayat bacaannya. Ada di Matius 6 ayat yang ke-14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Dan judul firman hari ini adalah Yesus mengampuni perempuan yang berdosa. Pagi anak-anak, nah hari ini Bu Guru mau khotbah tentang Yesus yang mengampuni perempuan yang berdosa. Nah, kita bisa lihat di slide selanjutnya. Nah, orang Farisi dan ahli Taurat itu membawa perempuan berdosa ke hadapan Yesus. Mereka sebenarnya ingin mencobai Yesus. Apa yang akan Yesus lakukan terhadap perempuan berdosa ini? Lalu Yesus melihat itu dan dia menuliskan satu pesan kata-kata di mana siapa yang tidak merasa berdosa boleh lempari batu ke wanita ini. Habis itu setiap orang yang membacanya kaget. Kenapa Yesus bisa melakukan hal itu? Coba kita lihat. Ada 3 orang dalam slide ini bukan? Apakah hanya 3 orang ini saja yang berdosa? Yang pertama adalah wanita pendosa. Yang kedua, pencuri. Yang ketiga, gangster. Apakah hanya mereka saja yang berdosa dan kita tidak? Kita pun adalah orang berdosa. Nah, makanya itu setiap kali kita berdoa, kita selalu minta ampun, bukan? Bapa, ampuni kami atas kesalahan yang kami lakukan, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang membuat hati Allah Bapa menjadi sakit. Kiranya kasih karuniamu dan belas kasihanmu yang menghapus setiap dosa kami. Nah, seperti itulah kata-kata pada saat kita berdoa untuk meminta ampun, supaya kiranya Tuhan mengampuni dan menghapus setiap dosa kita dalam buku kehidupan kita. Lalu setiap orang yang melihatnya, akhirnya satu persatu mereka pun pergi. Dan Yesus berkata kepada wanita itu, bangunlah, aku juga tidak akan menghukummu. Aku sudah mengampunimu. Dan janganlah berbuat dosa lagi. Nah, Yesus mengampuni perempuan berdosa ini. Dan coba kita lihat, apa sih yang kita pelajari dari hal ini? Kadangkala kita lihat, di depan mata kita, orang itu berbuat yang sangat jahat, berbuat sangat yang tidak baik. Tapi sebenarnya kita pun juga ada dosa. Sehelai benang di depan jauh sana kita bisa melihatnya, padahal batu di depan mata kita nggak bisa lihat. Seram sekali, bukan? Bagaimana kita bisa menghakimi orang seperti itu? Apakah kita Tuhan? Dikatakan bukan di Matius 7 ayat 3-5 mengatakan, janganlah kita melihat batu sehelai benang di jauh sana, padahal di depan mata, batu yang menutupi mata kita nggak bisa melihat. Apakah hati kita ada Yesus? Kalau hati kita ada Yesus, kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita, akankah kita mau untuk menghakimi orang-orang? Kita pasti penuh dengan kasih, bukan? Allah itu penuh dengan belas kasihan. Sesuatu dosa yang kita minta ampun dan bertobat dengan sungguh-sungguh, menangis, apakah Tuhan tidak mau menghapusnya? Pendeta senior mengatakan kalau dosa yang telah kita perbuat dan kita minta ampun dengan sungguh-sungguh, itu telah dibuang di belakang sana, telah dibuang di belakang punggung. Adakah orang-orang yang bisa melihat
di belakang punggung? Apakah kita memutarbalikan kepala kita dan melihat sesuatu di belakang punggung? Tidak bisa, bukan? Maka itu kita harus taruh hati kita yang dalam Yesus dalam hati kita dalam Yesus, dan biarlah kita semakin kecil dan Allah semakin besar. Mari kita berdoa, anak-anak. Allah Bapa, terima kasih hari ini kami bisa berkumpul di rumah kami masing-masing. Allah Bapa, walaupun kami belum bisa pergi ke gereja, kiranya Allah Bapa selalu sertai kami, tutup bungkus kami di rumah kami masing-masing, sehingga kami bisa beribadah dengan baik. Allah Bapa, kiranya setiap firman yang telah kami dengar itu terukir dalam hati kami masing-masing, dan kiranya Allah Bapa, buatlah kami punya hati yang selalu berbelas kasihan terhadap orang lain, bukan menghakimi. Allah Bapa, kiranya taruh hati-Mu di dalam hati kami, agar setiap kami yang kami lakukan, setiap kami yang kami pikirkan, semuanya hanya berasal dari Allah Bapa saja. Terima kasih Allah Bapa, kami berdoa sambil mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tadi Bu Guru Felis sudah menyampaikan firman Tuhan dan juga sudah berdoa untuk persembahan. Nanti persembahannya kalian simpan, dan pada saat kalian datang ke gereja, kalian bawa dan kumpulkan ke gereja. Sekarang kita akan tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, kalian pintar-pintar semua ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Allah Bapa memberkati.